Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Jangan bangkit sendiri, berdiri baru saudara katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, tempat kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, tempat kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi nyatakan mengalir, mengalir. Coba yang berbeda. Dari tempat maha tinggi, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Kau bukan tenang bersamamu. Sekali lagi, bukan tenang bersamamu, bukan tenang bersamamu. Terima kasih ya Tuhan. Salah satu yang harus kami lakukan adalah persekutuan seperti ini, supaya kami boleh mengalami ketenangan secara rohani, ketenangan di dalam Tuhan, ketenangan yang bukan berasal dari dunia yang fana ini, tetapi ketenangan yang sejati berasal dari surga. Dan kami percaya setiap dimanapun kami berada, ketika kami mengundang kuasa Tuhan, disitulah ketenangan hati kami, seperti firman-Mu yang mengatakan hanya dekat Allah saja kami merasakan tenang. Dan biarlah Tuhan sepulang dari tempat ini, damai ketenangan surgawi mengalir atas setiap kami secara pribadi. Selanjutnya akan diteruskan dalam kehidupan rumah tangga kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi seisi keluarga kami. Kami siap diberkati pada saat malam hari ini. Skala roh cair dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom semuanya. Dan nanti di 2024 saya berharap supaya persekutuan di akhir pekan itu ada, minimal boleh dibilang dalam bentuk ibadah tengah minggu atau ibadah gabungan komsel seperti ini. Karena kalau gabungan komsel itu menggerakkannya lebih terukur ya. Jadi nanti ada 1-2 orang yang memang tugasnya untuk menggerakkan ini. Itu ya. Mungkin bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali lah begitu. Kalau mah 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Pengennya setiap minggu ada, karena itu sudah saya punya kerinduan sejak beberapa tahun yang lalu supaya ada ibadah tengah minggu, sehingga membuat yang tidak bisa mencapai di hari Minggu itu bisa tercapai di tempat ini. Miniatur ibadah raya begitulah. Jadi nanti ada yang bertugas di sini yang tidak mesti tim dari PW tetapi dari komisi, itu bisa berlatih dan melayani begitu. Nah, kalau ada target seperti ini, ada PR.
Kalau ada target seperti ini, ada sebuah ancang-ancang apa yang harus saya lakukan dalam setiap 3 bulan sekali atau bahkan setiap minggu. Itu ada PR. Kalau di ibadah raya sudah ada petugasnya, kan begitu ya. Dan kemudian di ibadah sel juga nggak selalu bisa berjalan setiap minggu. Jadi membuat ini kerinduan saya, dan ini kebayang seperti inilah kira-kira ya nanti ke depan itu, sehingga membuat ya tidak harus nanti pastilah saya ingin sebagai gembala, sebagai bawa rohani, tentu dalam setiap pertemuan itu ada yang kita nikmati selain berkat rohani, dan juga ada berkat jasmani yang bisa bergiliran untuk dibawa. Karena itu kan salah satu yang menyemangati kita untuk bisa ngobrol sama-sama. Ngobrol tanpa itu bisa kan? Bisa. Tetapi dengan itu lebih terbuka. Kenapa Tuhan Yesus sering memberkati melalui makanan? Kenapa semua MOU itu kadang-kadang ada di sebuah meja makan? Kadang-kadang didikan kita kepada anak-anak kita itu ada di sebuah meja makan. Karena itu penting juga gitu saudara. Nah tentunya itu kerinduan dari saya yang saya sampaikan pada bulan November, tetapi nanti kita akan praktekkan di dalam tahun yang baru. Nah saudara, kita akan membaca di dalam bilangan 18, maksud saya bilangan 14, kita akan membaca ayat 18 saja. Satu ayat yang menjadi renungan kita saat malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Malam hari ini lumayan hujan. Ya, dan prediksi kita ya pasti sore itu agak sering hujan. Makanya nanti komitmen kita, semangat kita adalah ketika Natal itu ada di sore hari, kegiatan itu ada di sore hari, supaya tidak terhalang oleh hal ini. Berarti siapnya kita saja, siapnya kita. Nah, kecuali di suatu daerah itu yang tertutup oleh tanah dan kemudian hujan yang begitu luar biasa, kita nggak bisa hadir, yaitu malaikat pun ya susah untuk bisa menolongnya karena keadaannya kayak gitu. Saya pikir kalau tidak sampai seperti itu, kita akan berusaha. Karena kita sudah sepakat Natal kita akan di sore hari. Baik, bilangan 14 ayat yang ke-18. Saya cepat saja karena malam hari ini tentunya ada sebagian yang sudah capek lelah juga. Dan yang kebayang itu tidak cuma makanan rohani, tetapi makanan jasmani. Apalagi sudah tercium bau-bau yang mengganggu iman kita, saudara. Saya akan percepat ya. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Saya akan sharing tentang sisi-sisi daripada Tuhan yang penuh kasih, tetapi Tuhan juga memiliki standar sebagai Tuhan yang kudus, sebagai Tuhan yang suci. Kita juga harus memiliki itu, saudara. Jadi kita punya belas kasihan kepada orang, kepada saudara kita, kepada anak-anak kita, teman seiman kita. Tetapi salah juga ketika kita tidak mendidik. Jangan lupakan atau ringankan rotan. Artinya bahwa didikan mesti ada. Nah inilah yang harus kita pahami sebagai orang-orang Kristen yang berharap semakin dewasa, supaya tidak cuma berkat-berkat yang kita rindukan, tetapi didikan yang cara pandang kita mesti kita ubah, paradigmanya mesti diubah, sehingga membuat didikan itu menjadi sebuah jamu yang selalu diinginkan setiap pagi. Nah, di sini ada sisi yang pertama adalah bahwa kasih setianya itu senantiasa ada dan berlimpah atas kita. Siapa yang bisa mengukur kasih setia Tuhan yang berlimpah itu? Berlimpah itu apa? Kayak seperti sumber air yang berbuih-buih. Itu berlimpah tuh kayak gitu. Jadi kelimpahan itu lebih daripada biasanya atau seharusnya. Kalau gelas itu segini ujungnya di permukaannya, tetapi berlimpah itu sampai meluber-luber begitu. Ya, itu berlimpah. Nah, kasih setia Tuhan itu berlimpah atas kita. Yang seharusnya tidak dilebihkan, tetapi Tuhan lebihkan atas kita. Mana kita bisa mengukur berkat Tuhan atas doa kita yang Tuhan tambah-tambahkan itu? Kita kurang doa, saudara. Bahkan iman pun tidak mencukupi. Tetapi kita berdoa cuma 1, 2, 3 hitungan. Tetapi kadang Tuhan memberkati kita sampai 5, 6 hitungan.
itu adalah berlimpah-limpah kasih setianya. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tuhan adalah pengampun. Makanya dalam kekristenan itu kita tidak berhak untuk menghakimi. Memang itu adalah standar kita. Tetapi saudara sekalian, karena bagaimana pengampunan Tuhan itu terjadi atas semua umat manusia. Dan kita tidak boleh berlagak sebagai orang yang paling kudus, paling suci di antara yang lain. Yang ada adalah kita adalah orang yang lebih dulu bertobat. Itu yang ada. Setuju? Kalau kita dicari yang paling kudus, saya pikir bukan itu hitungan kita. Yang kita cari adalah mana yang dahulu bertobat. Dan karena lebih dahulu bertobat, tentunya dipulihkannya lebih cepat. Makanya menurut kita adalah semakin Tuhan bukakan kesalahan kita, itu semakin bagus, saudara. Daripada tertutup sampai bertahun-tahun, kita kira kita itu sudah cukup, tetapi ternyata banyak kesalahan. Mending salah lebih awal. Dan nyatanya saudara, nilai seperti itu saya alami. Kami alami sebagai orang-orang yang ada di dalam lini atau ada di dalam tataran sebagai rohaniwan. Itu kepekaan, kecemburuan Tuhan itu lebih daripada yang lain. Kecemburuannya kayak cemburunya terhadap Musa, Abraham, Yosua, dan lain sebagainya, saudara. Jadi saya berani berkata bagi orang-orang yang dekat sama Tuhan, jangan mencoba-coba untuk mencoba melanggar. Karena Tuhan sangat cepat untuk menindak kita. Apakah itu buruk? Tidak. Itu terlalu baik untuk kita. Tetapi bagi orang-orang yang bukan kekasih-kekasih Tuhan, kadang-kadang berlama-lama dia cukup melakukan sebuah kesalahan, tetapi tidak ada dampratan, tidak ada sebuah hentakan. Dan jangan sampai kita cemburu terhadap ini, seperti dalam kitab yang mengatakan bahwa aku, sekali lagi, kakiku akan terpeleset karena aku cemburu kepada orang-orang fasik. Kita nggak boleh cemburu sama orang fasik. Yang mereka itu sepertinya berdosa-dosa, kesalahan-kesalahan, tetapi nggak terungkap-ungkap. Sekali saya nyolong sekali, itu langsung keungkap. Karena kita begitu dekat dengan Bapa. Kalau seorang bapak, orang tua melihat anak orang lain, dia berbuat kesalahan, kita tidak terlalu cepat untuk melakukan itu selain etika. Tetapi kalau itu anak kita, tidak sampai 1 jam, tidak sampai 1 hari, tidak sampai 1 minggu, kita akan cemeti dia. Artinya kalau kita dikatakan bahwa sampai hitungan 7 kali ya, 7 kali orang benar terjatuh, tetapi tidak akan pernah tergeletak. Artinya kita itu syarat dengan didikan supaya kita tetap terjaga menjadi tetap kudus di hadapan Tuhan. Begitu saja. Ya, jadi kalau saya merasa bahwa jadi anak Tuhan semakin dekat kok semakin banyak hentakan. Kita nggak tahu bagaimana Pak Gembala selalu kayak nemplakin saya, padahal nggak ada cita-cita rencana lah. Seorang bapak rohani nemplakin anak-anak didiknya itu nggak ada kesan seperti itu. Tetapi yang terjadi seperti itu. Artinya begitu cepat saya disakiti hati saya. Tetapi semakin saya dipulihkan luar biasa. Itu. Yang selanjutnya adalah ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Kita melihat saudara bahwa tanggung jawab kita itu sangat luar biasa. Makanya saya bilang kepada anak-anak muda, kalau kau tidak dipanggil untuk menikah, mendingan tidak menikah. Dalam arti daripada melahirkan keturunan yang nanti kita tidak bisa bertanggung jawab atasnya. Serius, saudara. Karena di sini adalah kesalahan kita sebagai bapak itu akan sampai kepada keturunan ketiga, keempat. Kalau kita sudah meninggal, sudah tidak bisa terobati lagi. Makanya kita lihat bahwa orang-orang, kenapa orang Jawa itu terkenal dengan bibit, bebet, bobot. Bobot enggak ya? Nah artinya adalah bahwa kita melihat bahwa kebanyakan, tidak semua, bahwa orang dari keturunan berpendidikan kayak gini rata-rata kayak gini nih.
Dari keturunan ini rata-rata kayak gini. Kebanyakan, tidak selalu, tetapi kebanyakan seperti itu. Ada sebuah survei, bahkan pencetus survei pun mungkin sudah meninggal. Karena survei ini ada beberapa masa sampai ratusan tahun. Melihat dari pohon keluarga, itu dari atas yang orang yang cinta Tuhan dan orang yang jahat sama Tuhan atau fasik. Itu keturunannya terjadi seperti itu. Ini mengerikan, saudara. Dan ceritanya adalah, kritisi kita adalah, saya ada di sisi ini, Pak. Pohon saya kurang baik. Pohon saya bukanlah nenek moyang yang mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi Tuhan. Kenal Tuhan yang kita anggap hari ini sebagai Tuhan yang betul pun juga enggak. Bagaimana bisa melahirkan, menolakkan sesuatu yang baik. Kita masuk kepada masa yang disebut, yang di dalam doa berkat itu ada Yabes. Selalu ada seperti itu. Makanya di masa kita lah yang harus menurunkan hal yang baik. Gitu, saudara. Dan biarlah itulah yang disebut kutuk kita lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nenek moyang penjudi itu rata-rata, meskipun tidak berjudi secara praktis, tetapi ketertarikan, keinginan itu ada di situ. Gitu loh. Makanya dalam bisnis itu ada orang dikenal, oh dia tulangnya minyak. Karena dari sejak nenek moyang dia udah raja minyak gitu. Jadi ketika anak-anak pun dia gemar dengan yang namanya perminyakan. Ya, ada tulangnya besi, ada tulangnya emas. Nah, kalau kita lihat di sebuah deretan pertokoan itu, kadang-kadang mereka itu satu kampung ya. Misalnya ada orang-orang teman kita dari Tionghoa yang dari Bangka, itu ngumpul situ, jualannya hampir sama. Dan mereka punya slogan, toko sebelah lebih murah misalnya, itu juga pamannya. Sebelahnya lagi keponakannya, saudara. Jadi itu diputer-puter aja, beda berapa repes, berapa rupiah. Tetapi itu keluarga besar. Ada yang dari Medan, ada dari Kalimantan, dan itu rata-rata mirip. Karena konsepnya adalah, kenapa mesti belajar dari orang lain? Ilmu marketing itu sudah ada sejak nenek moyang, tinggal meneruskan saja. Makanya mereka berani nggak usah kuliah tinggi-tinggi, nah. Yang penting kamu wariskan ilmu ngitung duit. Ilmu, ya termasuk kalau orang jahat, ilmu nipu orang, ilmu menguasain orang. Nah mereka lakukan itu. Yang penting kamu ya dianggap sekolah saja. Masa itu nggak penting untuk sekolah, yang penting bagaimana ngitung duit benar, bagaimana jualan benar, begitu saudara. Karena mereka sudah pahami bahwa ilmu itu sudah diterapkan dan nenek saya berhasil kok. Dan kemudian kawin pun mereka berencana, kita emas, dia minyak. Anak-anak kita kawinkan, maka perusahaan di keluarga besar kita, ada perusahaan yang induknya adalah emas, ada yang induknya dari minyak. Itu yang mereka lakukan. Dalam artian positif buat kita adalah, kita akan menanamkan apa ya yang harus kita lakukan, karena tanggung jawab kita luar biasa. Makanya saya bilang bahwa saudara sekalian, kita sudah kandung hidup dan kita pasti akan dihakimi. Gak bisa lagi kita berkonsep habis mati pasti selesai semuanya. Kalau kita baik, nanti berubah lagi di masa mendatang, di dunia mendatang menjadi orang lagi. Kalau manusia jahat, nanti di dunia yang akan mendatang menjadi tikus, tikus sawah. Kok jahatnya luar biasa, tikus got. Makanya konsep mereka jangan sampai nginjek-nginjek kecoa, sampai binatang-binatang itu konsepnya itu apa namanya? Reinkarnasi. Kita nggak ada reinkarnasi, bagus saudara. Hidup sekali habis selesai. Tetapi ketika kita sudah meninggal, apa yang kita terapkan itu akan sampai kepada keturunan keempat. Apa yang harus kita lakukan? Itu loh. Jadi makanya di sini letak limit waktu kita. Mumpung saya masih hidup, saya harus berbagi kebaikan. Waktu saya masih hidup, saya harus memperbaiki hidup. Dan saya harus minta maaf, saya harus minta ampun, saya harus mengajarkan sesuatu yang benar kepada anak-anak saya. Meskipun saya pernah melakukan yang tidak benar, tetapi harus ada sebuah kata, kalimat sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Maafkan Papa nak, Papa sudah salah dalam hal ini. Maafkan Mama nak,
mama sudah salah dalam hal ini, itu harus ada sebuah pemulihan. Yang akhirnya adalah jangan sampai kita sudah meninggal, ide itu tidak ada. Kita katakan bahwa kita punya nenek moyang kayak gini, nah, ada yang jadi kayak gini jahat, ada yang kayak gini penipu, ada yang kayak gini. Nah, sekarang papa, mama sudah bertobat untuk itu, dan saya akan memberkati kalian supaya menjadi keturunan ilahi, keturunan yang kudus di hadapan Tuhan. Makanya ada surga di telapak kaki ibu misalnya. Atau waktu anak kecil, baby kecil meninggal, itu tanggung jawab rohaninya sama siapa? Ada yang memperkirakan itu adalah iman daripada orang tuanya. Anak-anak belum bisa. Anaknya Ibu Hana, kita tanya misalnya, namanya siapa? Joya. Joya. Kamu tahu nggak namanya Tritunggal itu apa? Kan nggak tahu apa-apa. Jadi istilah kata adalah sejak bakal anak pun kita kan doakan. Timang, anakku sayang, kan gitu kalau itu. Tetapi timangan kita beda. Ada nggak nimang? Anak ganteng, kau nanti jadi penjudi anak ya. Kan nggak ada yang timang begitu, saudara. Betul nggak? Pasti timangan kita bagus dan itu menjadi doa. Iya kan? Doa, saudara. Dan akhirnya kita didik semasa mereka bertumbuh. Yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat kita akan kehilangan anak kita, dalam artian secara hukum 17 tahun mereka sudah punya hak. Dan kemudian ketika mereka sudah menikah, mereka sudah tidak bersama kita dan sebagainya. Tetapi intinya adalah mari kita sebagai orang tua tanamkan. Yang penting bagi anak kita adalah tahu mana yang baik, mana yang salah. Kita katakan, nah, papa tahu ini salah, papa masih berjuang, tetapi kamu jangan sampai melakukan ini, nak. Itu harus kita katakan. Jangan sampai tidak kita katakan. Karena waktu kita sudah meninggal, maka itu bisa berefek kepada keturunan anak-anak kita. Dan itulah tugas kita. Jadi hal ini yang saya sampaikan saat malam hari ini, bahwa Tuhan penuh kasih, iya. Dan yang kedua adalah bahwa setiap kita tentunya ada kesalahan, tetapi juga ada kebenarannya. Tuhan tetap fair. Apa yang salah daripada saya, Tuhan hukum saya, didik saya. Tetapi apa yang benar, yang saya ikuti jalannya, Tuhan juga memberkati saya. Makanya ada orang, saudara, kadang-kadang dia juga mengalami kenaifan dalam hidupnya, mengalami bagaimana pergeseran hidup yang penuh dengan tantangan, yaitu sudah tabur tuai yang dia lakukan. Tetapi ketika dia minta ampun, ketika dia bekerja yang baik, Tuhan tetap memberkati itu. Bahkan saya katakan penjahat, kalau dia rajin, rezekinya juga ada. Tetapi orang baik, kalau malas, cuma doa-doa tanpa ada ora et labora, itu nggak akan pernah diberkati. Intinya apa, saudara? Ya, kita bertekun, rajin. Ya, karena berkat umum bagi yang rajin siapapun, rajin nyuri, dia rezekinya juga banyak. Rajin ngamen juga rezekinya banyak. Apalagi rajin bekerja, sambil minta supaya didoakan hamba Tuhan, supaya minta papa mama memberkati, mendoakan itu. Anak-anak sekarang masih punya adat begitu nggak? Mak, aku mau kerja ya, doain aku lah, supaya aku di mata bos itu baik, kerjaanku baik. Mak, pergi ya, yuk. Pergi aja udah. Iya kan? Mana? Udah masak belum? Saya bawa apa ini? Begitu, saudara. Nah, hendaklah kita melakukan itu, saudara. Nah, sekarang memang lagi sedang ada di mana-mana. Generasi sekarang perlu diamankan dalam artian etika mereka, kemudian rasa hormat sama orang tua, kemudian rasa berterima kasih kepada orang yang lebih tua. Itu harus dibangun secara luar biasa. Karena apa? Kalau orang tua dihormati, tentunya akan mendoakan. Ketika anak muda berjejer 3, ada nenek-nenek di situ. Oma, permisi ya, kita mau jalan. Si oma itu akan mendoakan sesuai dengan doa biasa. Aduh, anak-anak itu baik banget ya. Jarang lo ketemu anak kayak gitu.
ada sebuah tayangan, ada anak-anak muda yang pakai sepeda berjajar gitu ya. Kemudian ada orang tua yang tertatih-tatih jalan. Itu anak-anak muda pada turun kok. Sepedanya dituntun sambil begini sudah. Sekarang mana ada seperti itu? Naik sepeda, naik motor, ada kubangan cepat gitu. Orang kena becekan udah. Lari aja. Nah ini yang kita ingin kembangkan. Jadi makanya kerjasama gembala dengan teman-teman semuanya. Di sini kita sudah petakan melalui wilayah. Kemarin kita terlalu sibuk dengan hal-hal apapun juga, tetapi kita akan coba bangun ya. Kita coba akan bangun. Dan saya rasa dengan hati yang mengasihi, kita sudah agak jenuh dengan beberapa kegiatan, sehingga membuat kegiatan seperti ini kita antusias. Karena kan jarang. Jadi membuat antusias. Kita mencoba di sel atau di wilayah, kita coba yang membuat kita itu selalu fresh, dalam artian bukan itu-itu saja. Yang membuat, oh ini ya model warna daripada ibadah WBI kayak gini. Oh iya, beda ya sama PWP. Oh beda. Nah kalau PWP juga begitu, kemudian ibadah pria juga begitu, profesi juga begitu. Kita udah terlalu bosan dengan hal seperti itu. Iya kan? Kita terlalu bosan dengan itu. Makanya materi-materi yang penting esensinya tetap hal rohani, tetap dicantumkan di situ. Jangan akhirnya jalan-jalannya 99%, 1% doa. Itu kebalik saudara. Seharusnya adalah minimal 60-40. Kita healing butuh. Kita butuh refreshing karena kita sudah jenuh. Lu lagi bapak. Nggak berubah-berubah. Pagi kayak gitu, siang kayak gitu, malam ya kayak gitu. Kapan kau berubahnya? Akhirnya ketemu dengan teman-teman yang lain, keluarga yang lain itu membuat, oh iya ya. Jadi begitu saudara. Jadi tetap artinya hal-hal seperti kita lakukan dengan baik. Dan kan indah nih, pakai kaos kayak gini kan. Artinya ya ini kita kekompakan kita gitu loh. Kapan lagi nih kaos dipakai kan? Terakhir dipakai kapan kan? Begitu kita bertanya seperti itu ya. Nah itulah kira-kira yang saya sampaikan pada saat malam hari ini. Bersyukur ada beberapa yang memang izin, tidak bisa dan sebagainya. Ada yang izin gak bisa, akhirnya bisa. Ada yang tidak izin untuk tidak bisa, nyatanya gak bisa. Begitu keadaan. Tetapi begini saudara sekalian, para teman-teman ketua bidang dan komisi, jangan kita melemah. Karena memang keluarga kita, jumlah kita tidak terlalu banyak. Jadi rata-rata kalau saya pikirkan itu di dalam sebuah kelompok gereja, pasti 30-20% itu tidak bisa aktif 100%. Coba cari aja, kecuali full timer ya, nggak bisa. Nah kita, itu 30%, 20% itu udah kerasa. Itu, yang membuat kayaknya yang agak nggak bisa kegiatan itu rasa kayak diintimidasi. Aduh saya ditanya melulu kalau nggak bisa datang, nggak ada yang lain apa? Ya karena memang kita masih kecil dalam artian masih jumlahnya masih terdetek. Siapa nggak hadir kita tahu, kita tanyain. Tetapi kalau jumlahnya 500, 1000 tentunya wah tenang-tenang saja, nggak hadir 1 sampai 6 bulan pun nggak ada yang bertanya karena apa? Udah terkecoh sama yang lain. Nah kita itu saudara baru tidak hadir 1 hari atau 1 minggu dalam 1 hari minggu itu kita sudah ditanyain seperti kita ditanyain sudah 6 bulan kita tidak ibadah. Aduh, padahal baru sekali doang saya nggak hadir gitu ya. Nah pemakluman ini yang harus saya terapkan kembali dalam wacana kata-kata saya bahwa sebenarnya kita itu luar biasa. Di dalam 100% jemaat itu hampir 80% pelayan. Ya, biasanya normalnya di komunitas yang gede itu kadang-kadang mungkin 40% yang melayani itu. Sehingga yang 60% itu kisaran-kisaran yang tidak terdetek itu masih lolos saja. Nah kalau kita hampir 80% semuanya pelayan, kita akan didetek. Karena tugas kita rohani membuat kita selalu dilihat. Wah masa WL nggak masuk, WL nggak masuk di 1 bulan, 1 kali itu sudah sesuatu. Bang Oto nggak ada kemana. Begitu sudah. Kalau WL kayak gitu. Karena kita semuanya hampir pelayan, jadi pasti ditanyain. Satu persatu kita lihat.
Ya minimal saudara ada dalam aktivitas sebuah komisi. Saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Nah gitu saudara. Ya, jadi untuk ke depan ini marilah kita tetap melakukan tugas kita, tetapi tetap saudara bahwa kita itu manusia tetap berhubungan dengan kesibukan teman-teman kita. Kita sedang tidak selevel. Kalau anak-anak sekolah kelas 1 semuanya kelas 1. Tugas anak sekolah udah. Jadi mereka nggak hadir bisa disiplin. Tetapi kita ini saudara, kita sudah rancang dengan satu komisi. Misalnya bapak-bapak sudah rembukan, udah oke nih. Tapi nyampe rumah kan beda nanti hitungannya. Udah ada rapat keluarga di situ. Istri bisa bilang, bapak kenapa ngomong kayak gitu? Kita kan nggak bisa, waktu itu kan kita harus ada di pesta. Loh kamu kok nggak bilang kalau kita punya undangan pesta? Nah, kan masih panjang. Ibu-ibu sudah setuju semuanya kayak gini-gini. Dan kemudian ibu dalam sumbangan ini bu akan nyumbang berapa misalnya. Oh sekian bu. Nah nyampe di rumah tangga, si bapak-bapak marah-marah. Kenapa? Ibu kasih sumbangan segitu. Kita kan butuh ini, butuh ini. Nah itulah yang membuat kita akan berpikir bahwa di dalam arena seperti ini tentunya 30%, 20% akan ada person maupun situasi yang bisa melemah atau gagal. Tetapi prinsip kita adalah 2-3 orang itu kita harus jalan aja. Jangan peduli, terlalu peduli maksud saya dengan situasi kayak gini. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Prakteknya udah bertahun-tahun kita lakukan nggak bisa. Makanya membuat mental saya berpikir adalah bahwa dalam kegiatan ini bisa jadi